nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi dengan saya Nanda Amalia dengan acara Payung Hitam Sejarah Tragedi Mei 1998. Bangsa ini selalu mengingat akan tragedi Mei 1998. Banyak yang mengingat, namun hanya sedikit yang mencari siapakah dalang di balik semua ini. Semuanya tahu bagaimana kejadian tumpah darah dan perjuangan para mahasiswa dalam memperebutkan reformasi Indonesia. Banyaknya pelanggaran HAM yang sampai di seluruh penjuru negeri ini. Lalu, sampai di manakah kasus ini berakhir? Berikut liputannya. Jadi di sini tuh PJM sebenarnya itu sudah disetir oleh orang-orang yang tidak suka sama Prabowo. Dan di sini terjadi provokasi di antara keduanya, antara Prabowo dengan rakyat Indonesia dan mahasiswa-mahasiswi Indonesia. Karena Prabowo itu dicopot sebagai Panglima Kostrad. Nah, di situ itu dianggap Prabowo itu melangkahi Panglima ABRI pada masa itu. Dan di sini Prabowo itu sebagai pengganti Panglima dicopot, Prabowo dianggap datang kepada Habibie. Dan Habibie di sini itu sudah menganggap Prabowo itu sebagai anak sendiri. Jadi pada saat itu kejadian terjadi di tiga kota besar di Indonesia, diantaranya Jakarta, Surakarta, dan juga Medan. Kebetulan pada saat itu saya berada di Jakarta, di mana di situ ada beberapa bahkan ratusan wanita keturunan Tionghoa yang diperkosa dan mengalami pelecehan seksual. Sebagian bahkan ada yang ada yang diperkosa beramai-ramai, bahkan dia dilecehkan terus dia dibunuh gitu loh, sampai orang Tionghoa atau keturunan Tionghoa tersebut mereka pergi dari Indonesia dan melarikan diri ke luar negeri. Pada saat kejadian tersebut begitu banyak orang ataupun aktivis yang menjadi korban, bahkan toko-toko milik Tionghoa menjadi sasaran para amuk massa. Kejadian ini sontak membuat pemilik toko ketakutan dan menulisi muka toko dengan tulisan milik pribumi ataupun pro reformasi. Saya adalah Iwan yang dulunya seorang pedagang elektronik di kawasan Glodok. Pada hari itu 14 Mei tahun 98, pada pagi-pagi hari saya hendak pergi ke Bekasi karena memenuhi panggilan bos. Kemudian suasana hari itu di Jakarta sangat seperti biasa, normal. Akan tetapi
pada waktu saya kembali ke Jakarta, saya sampai di daerah Cakung, terus suasana sudah sangat mencekam, kebakaran di mana-mana semuanya, tapi di sana itu sepi. Saya pergi menggunakan motor hingga saya sampai di daerah STM Poncol Cempaka Putih. Saya melihat kerumunan orang yang dengan berambut cepak dan menggunakan ya mirip-mirip TNI lah. Ada yang menggunakan jeans, kemudian sebagian ada yang berpakaian seperti preman menghadang jalan di situ. Nah, kemudian saya cepat-cepat putar balik. Akan tapi di belakang saya juga banyak kerumunan. Saya seperti dikepung. Kemudian saya tinggal motor saya. Dan saya berusaha untuk lari. Dan ketika lari saya melihat ke belakang, ternyata ada sekitar 10 lebih lah orang yang mengejar saya. Ya, akhirnya saya tertangkap. Ketika saya dikebuki tanpa bisa membuat apa-apa, akhirnya saya tahu-tahu sudah di RS. Keadaan yang seperti ini, saya ditolong oleh Haji Arwan yang beberapa tahun sudah meninggal. Tapi kejadian itu masih meninggalkan luka karena masih ada beberapa bekas saya. Kita mengusut hasil pembicaraan dari saksi dan korban, kemudian ditanggapi oleh anggota MPR pada saat itu, apakah ada pelanggaran hukum yang terjadi pada tragedi Mei 1998? Berikut tanggapannya. Jadi pada tragedi Mei 98 ini, di mana pada saat itu para politisi haus akan jabatan dan kekuasaan, kerakusan mereka banyak menimbulkan hilangnya hak-hak rakyat yang seharusnya para pemimpinlah yang harus mengutamakan hak-hak rakyat tersebut. Dalam perspektif Islam, tragedi ini merupakan termasuk perbuatan zalim, di mana Allah pun berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 42 yang artinya sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, yakni kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, yang artinya setiap orang di antara kalian adalah pemimpin dan setiap orang di antara kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Jadi sebenarnya pelanggaran HAM yang terjadi pada Mei tahun 98 itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Kenapa? Karena jelas-jelas hal itu bertentangan dengan perundang-undangan di negara kita, salah satunya di pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, di mana pembunuhan massal, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar peradilan, serta penghilangan orang secara paksa dan diskriminasi yang dilakukan secara sistematis itu termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Ditambah lagi dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000, di mana mengatur tentang peradilan hak asasi manusia yang kategori pelanggaran HAM berat ialah genosida dan tindakan kejahatan manusia.
dalam hal ini pemerintah seharusnya itu proaktif dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang dari dulu sampai sekarang tuntas tidaknya sebuah kasus itu tidak jelas. Dan saya sendiri berharap semoga kedepannya Indonesia ini keadilan benar-benar ditegakkan, di mana semua kasus dituntaskan serta penyelesaian secara tuntas dan tidak berkepanjangan. Dari hasil investigasi tim Payung Hitam Sejarah mengungkap bahwa sampai saat ini tragedi Mei 98 masih menimbulkan misteri. Pemerintah hanya diam dan hanya segelintir masyarakat yang memperjuangkan keadilan serta kebenaran. Di manakah letak keadilan negara ini ketika hak-hak masyarakat belum terpenuhi? Apakah ini hanya suatu kelalaian yang tak berujung? Hanya kesadaranlah yang akan mengakhiri misteri tragedi Mei 1998. Pada saat kejadian tersebut, begitu banyak orang yang ataupun aktivis yang menjadi korban pada saat kenapa putar-putar kayak gitu? Di sini Prabowo itu beliau itu Pada tragedi Mei 98 itu, di mana pada saat itu Itu saya tidak pergi ke Bekasi karena untuk memenuhi staf